Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak sanggup, ngaku Pak. Nggak apa-apa, bilang aja. Wahai rakyat, saya presiden, saya juga takut sama koruptor. Wajah mata hukum negara ini, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan. Ingat, Ray Suryo CS hanya ingin meminta mana kita sebut saja Bapak mantan Presiden kita, kawan-kawan, Joko Widodo, yang menjabat selama 2 periode dalam kurun waktu 10 tahun, yang dimana dia telah mengelabui kita dalam administrasi publiknya, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan. Oke, Anda berani diskusi sama saya? Dia rakyat, Pak. Kami udah gatel. Kalau emang hukum nggak bisa bikin hukum mati, kami yang matiin. Karena buat kami rakyat, ngelihat saudara-saudara kami yang jadi korban, kami rasanya sudah seperti mati, Pak. Bagi kami rakyat Indonesia sekarang, hidup dan mati udah nggak ada arti. Zaman kami sekarang, gimana lagi nanti zaman anak-anak kita, Pak? Anak cucu kita, Pak. Alam Indonesia yang pasti akan mengakibatkan bencana ke depannya. Jadi sebelum bencana terjadi, Pak Prabowo, Bapak ini jenderal, Pak. Jangan kalah sama tukang mebel. Bapak ini jenderal, pernah turun perang, dan rakyat Bapak siap untuk perang, Pak. Kalau memang nggak sanggup, bilang nggak sanggup, demi Allah, rakyat akan turun bakal koruptor. Allahu Akbar. Ganyang koruptor. Ganyang koruptor. Terima kasih. Jenderal kita, Pak Narko. Pak Prabowo, kalau emang nggak Kita tidak boleh berprovokasi satu sama lain, kawan-kawan. Maka
saya mendapatkan undangan dari Barreskrim dan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi diajukan oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan nanti di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda Ya. sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan. Saya sebagai Sekjen TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, hari ini kedatangan tamu besar Profesor Amin Rais. Oleh sebab itu, hari ini sidang tadi dimulai, tapi isi apa dari proses sidang ini yang tepat Prof. Egy Sujana untuk menjelaskan. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terjadi lompatan berpikir dari majelis hakim. Mereka meminta kita mengikuti urutan agar sesuai dengan aturan hukum yang ada. Nah, urutannya dia mulai dari mediasi. Padahal sebelum mediasi kan harus surat kuasa dulu yang jelas. Nah, sampai detik tadi tidak ada surat kuasa tanda tangan basah dari Jokowi, tidak ada. Yang ada surat mandat dari Seknek, dari Jaksa Agung. Apa urusannya? Hukum acara HIR tidak mengatur itu. Apalagi mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 1, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi Presiden Jokowi jangan merasa hebat di sini, sama lu sama rakyat, sama kita. Maka datanglah gugatan ini untuk supaya clear. Dan kita tidak macam-macam. Kalau Anda bisa menunjukkan ijazah asli, case close, kasus tutup, dan kita bubar, kita tenang. Presiden kita punya ijazahnya. Tapi kalau nggak ada, Anda tahu diri dong, Anda tidak berhak jadi presiden. Karena ijazah itu syarat sebagai untuk jadi capres, syaratnya itu ada ijazah, minimal ijazah SMA. Nah itulah, dan dulu pernah Pak Amin Rais ngajarin, tunjukin ijazahnya dari mulai SD sampai profesornya. Nah tinggal gitu aja kok susah Jokowi. Nah, problemnya kan dia waktu wali kota ngaku konduktor Andas, pas presiden ngaku insinyur. Nah, ini bagaimana presiden begini? Ternyata Mas Wapres Gibran. Ada apa Mas dengan Mas Wapres Gibran? Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA. Masa sih Mas? Tidak punya ijazah SMA. Terus gimana? Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Apa iya sih Mas? Gara-garanya Mas Wapres daftar mencalonkan wakil presiden itu tidak pakai ijazah SMA. Ya Allah, ya Allah. Gak mungkin itu Mas, karena kata orang-orang Mas Wapres Gibran itu wakil presiden terpintar. Kalau nggak percaya, kita tanyakan langsung kepada Mas Gibran. Permisi Mas Gibran, sebutkan
Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan cuplikan video yang cukup menarik. Dan teman-teman, sebelum kita pada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat panas, di mana mereka menggugat jagat maya dan predikis atas mencatatkan sejarah baru di lembaran hukum bangsa Indonesia. Ya teman-teman, langit hukum di negara kita seolah terbuka lebar dan isu yang bertahun-tahun tertutup rapat akhirnya meledak juga di permukaan. Ya, kita melihat teman-teman secara rinci dan lengkap yang mendalam mengenai hasil pemeriksaan ijazah mantan Presiden Joko Widodo serta bagaimana keputusan hakim atas persidangan yang baru saja berlangsung. Ya teman-teman, apakah hasilnya sesuai dengan prediksi sobat politik selama ini? Mari kita bongkar bersama di channel ini. Yang pertama teman-teman, adanya tuntutan hadir di persidangan dan debat skripsi. Ya teman-teman, kita melihat adanya dinamika persidangan ini sebenarnya sudah memanas sejak awal. Pihak kuasa hukum sempat menegaskan bahwa beliau akan hadir dan menunjukkan ijazah aslinya mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Ya, di mana teman-teman hal ini sempat mematahkan spekulasi publik yang mengira tergugat tidak akan pernah membawa bukti ke persidangan. Ya, namun kita lihat fakta yang dihadirkan di meja hijau berdasarkan alat bukti yang dipamerkan, ternyata muncul hanyalah salinan cetak PDF hasil scan dokumen. Ya, alhasil teman-teman, banyak pihak yang termasuk para penggugat menilai bahwa ijazah asli yang bermeterai dan sah secara fisik ini justru tidak pernah benar-benar dihadirkan secara utuh di depan majelis hakim. Ya teman-teman, bahkan dari pihak UGM pun selaku tergugat 2 yang berulang kali menyatakan beliau adalah amlumi resmi, juga dikabarkan hanya menunjukkan salinan atau kopi dokumen saja. Ya teman-teman, ketegangan makin memuncak ketika para analisis dan tokoh besar seperti Roy Suryo, Dr. Tifa mulai membedah keganjalan demi keganjalan dari dokumen yang beredar ini. Ya, ini mulai dari format skripsi yang dinilai tidak memenuhi syarat akademik formal seperti halaman pertama yang rapi menggunakan komputer Time New Roman. Ya, namun halaman berikutnya justru memakai mesin tik manual hingga lembar pengesahan skripsi yang pembimbingnya dianggap tidak konsisten atau belum memenuhi kesepakatan akademisi pada masa itu. Ya teman-teman, kita lebih melihat lagi yang lebih mencengkang, yaitu adanya analisis berbasis komputer dan AI yang menyebut bahwa jejak digital dokumen skripsi tersebut terdeteksi baru dimasukkan ke daftar elektronik UGM pada tahun 2018 sampai 2019. Ya, dengan editan terakhir di sekitar April 2025 kemarin. Ya, fakta-fakta inilah yang terus memicu polemik. Jika memang asli, mengapa begitu sulit untuk sekedar membuka diri dan menunjukkannya secara transparan kepada publik? Ya teman-teman semua, di tengah pusaran kasus ini, para petinggi negeri seperti Presiden Prabowo Subianto hingga Luhut Binsar Panjaitan sebenarnya sempat mempertanyakan mengapa masalah ini terus-menerus diributkan. Ya teman-teman, logikanya bagaimana mungkin seorang tokoh yang sudah menjabat sebagai wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun bisa lolos verifikasi jika syarat administrasinya bermasalah. Ya, di sini pihak pembela juga menyatakan bahwa para penggugat sebenarnya tidak memiliki legal standing yang kuat untuk menggugat keabsahan tertentu. Namun, bagi para penggiat hukum dan masyarakat yang kontra, urusan kebenaran dokumen negara tidak mengenal batas waktu atau jabatan. Ya, jika sebuah dokumen esensial terbukti cacat, ya hukum itu direkayasa sejak awal, maka seluruh jabatan, tanda tangan kebijakan, undang-undang, serta fasilitas negara yang pernah diterima selama menjabat bisa dianggap cacat demi hukum void ad anition. Nah, inilah yang membuat publik di luar persidangan riuh menuntut keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Ya teman-teman semua, bagaimana opini kalian mengenai fakta-fakta persidangan di atas? Ya teman-teman, jangan lupa untuk berikan opini cerdas kita di kolom komentar di bawah dan mari kita berdiskusi secara sehat di channel ini. Ya teman-teman, kita melihat juga teman-teman di cuplikan video ini banyak komentar ke teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya.
Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Ferrari, dia berpendapat, waduh terbukti ijazah Jokowi palsu memalukan. Seret ke pengadilan adili Jokowi karena memalsukan dokumen negara. Ya teman-teman, Nyeros Rifa juga memberikan tanggapannya, mantap akhirnya dengan izin Allah terungkap juga, alhamdulillah. Ya teman-teman, kita lanjut. Endang Naru Harudin juga memberikan tanggapan, ya Allah jadikanlah negara Indonesia yang tentram, aman, adil dan sejahtera, amin. Ya teman-teman, kita lanjut. Asengkus memberikan juga chat pendapatnya, ijazah Jokowi sepertinya palsu karena yang ada di foto bukan foto Jokowi waktu masih muda, tidak pernah berkacamata. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Yahya, ya alhamdulillah ya Allah, engkau maha segalanya, selama ini rakyat gaduh, dialah yang membuat kegaduhan bersama-sama para penegak hukum yang membelanya. Turunkan azabmu pada mereka semua yang terlibat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sutardi memberikan tanggapannya, sikat semua oknum konspirasi pemufakatan jahat pemalsuan kebohongan menutupi pihak rektor dan dosen UGM, semua pelaku kebohongan. Rakyat sudah tidak percaya ke oknum hukum selama Kapolri tidak diganti dan buat saya tidak berguna. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Azman Zari berpendapat, ya jika negara kita se-Indonesia berdasarkan hukum, siapapun yang melanggar hukum wajib diseret ke pengadilan. Hukum tidak mengenal mantan presiden atau siapa saja. Melanggar hukum wajib ditangkap. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Astu memberikan tanggapannya, syukur alhamdulillah berakhir sudah konflik ijazah Jokowi. Semoga setelah ini negara tentram dan damai. Usut semua pendukung kepalsuan dan adili sesuai fungsi masing-masing, ganti rugi semua keuangan negara dan fasilitas yang sudah dinikmati selama ini. Ya teman-teman, kita lanjut. Homilah juga memberikan tanggapannya, mohon lanjutkan dengan anaknya Gibran, usut sampai tuntas pula. Negara ini kok dipimpin orang plongo-plongo, usut pula pemilihan presiden curang berkali-kali, penjarakan Jokowi sekeluarga. Dia sadis, pembunuh, perusak moral bangsa, juga terlibat menteri-menteri bawahan Jokowi. Tangkap semua, bersihkan negara ini dari maling-maling rakyat, sudah muak. Lihat turun ke bawah, rakyat jungkir balik bekerja tetapi tidak cukup buat makan dengan kebutuhan lainnya. Prabowo juga lengsengkar, tidak cocok buat tipe pemimpin. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.